Siapa yang sedang menunggu disuntik vaksin? Akhir-akhir ini, vaksinasi banyak diperbincangkan di ruang publik. Vaksinasi COVID-19 diyakini secara ilmiah dapat menekan penyebaran COVID-19 yang hingga hari ini belum juga pergi. Menurut juru bicara Ikatan Dokter Indonesia, Dr. Erlina Burhan, salah satu tujuan vaksinasi adalah untuk mencapai herd immunity atau kekebalan kelompok. Ini bisa terjadi kalau 70% rakyat Indonesia divaksin dan berhasil, sehingga dapat melindungi 30% lainnya yang tidak bisa divaksin atau yang rentan kesehatannya. Jadi, semakin kompak kita dalam mendukung program vaksinasi, semakin cepat vaksinasi dilaksanakan dan tercapai herd immunity, maka semakin cepat pula virus COVID-19 enyah dari muka bumi ini. Bicara vaksin, ada berbagai pertanyaan yang sering dilontarkan di ruang publik. Dan masyarakat pun langsung mendapat jawabannya ketika tanggal 6 Desember 2020, 1,2 juta vaksin Sinovac datang ke Indonesia. Disusul dengan kedatangan yang kedua sebanyak 1,8 juta vaksin pada tanggal 31 Desember 2020. Pertanyaan berikutnya, vaksin ini gratis atau bayar? Dan masyarakat pun langsung mendapat jawaban yang menyejukkan. Dapat saya sampaikan bahwa vaksin COVID-19 untuk masyarakat adalah gratis. Vaksin gratis untuk semua, tapi semua yang memenuhi persyaratan untuk menerima vaksin. Seperti tidak pernah terpapar COVID, tidak dalam keadaan demam, tidak dalam kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan, sebagaimana persyaratannya. Cek aja di sini untuk tahu lebih lanjut. Nah, pertanyaan kepo berikutnya, ada nggak sih uang untuk membeli vaksin tersebut? Karena 70% masyarakat Indonesia harus divaksin untuk mencapai herd immunity tersebut. Lalu uangnya dari mana? Nah, begini penjelasannya. Menteri Keuangan Sri Mulyani telah menegaskan bahwa Undang-Undang APBN telah mengalokasikan 18 triliun untuk mendanai vaksin. Selain itu, ada anggaran PEN untuk kesehatan di APBN 2020 sebesar 47 triliun yang akan di-carry over dan direalokasi untuk vaksinasi. Jadi 18 triliun ditambah 47 triliun atau 65 triliun telah dialokasikan untuk mendanai vaksin. Pertanyaan berikutnya, apakah sudah cukup? Bagaimana kalau masih dibutuhkan anggaran tambahan? Dalam sebuah konferensi pers, Menteri Keuangan kembali menegaskan, demi kesehatan dan keselamatan rakyat, maka anggaran akan disediakan. Karena jika rakyat terus-menerus dihantui pandemi, mobilitas terus-menerus dibatasi, maka ekonomi akan sulit bangkit. Saya instruksikan dan saya perintahkan kepada seluruh jajaran kabinet, kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk memprioritaskan program vaksinasi pada tahun anggaran 2021. Dana tambahan yang diperlukan dapat disediakan dari refocusing dan realokasi belanja negara. Kementerian Keuangan sebagai pengelola APBN telah meminta kepada seluruh kementerian dan lembaga untuk memprioritaskan penanganan COVID-19. Ini artinya akan ada pengukuran prioritas anggaran belanja, mana agenda dan kegiatan prioritas yang harus segera dilaksanakan, mana yang non-prioritas sehingga bisa direalokasikan untuk penanganan COVID, terutama pendanaan vaksin gratis. Proses realokasi ini akan dilakukan dengan sangat hati-hati melalui penajaman kegiatan dan anggaran belanja kementerian dan lembaga. Jadi, tidak akan ada disrupsi anggaran yang dapat mengganggu tugas utama dalam pemulihan ekonomi. Dengan demikian, masyarakat tidak perlu khawatir. Pemerintah melalui instrumen APBN akan sangat konsisten menjaga komitmen untuk menuntaskan COVID, membangkitkan kembali ekonomi, dan melanjutkan agenda reformasi. Nah, itu usaha pemerintah. Bagaimana dengan kita? Ayo, terlibat aktif dan menjadi yang terdepan. Jangan takut ikut vaksinasi dan tetap menjaga disiplin protokol kesehatan tanpa kenal waktu.